Malam itu, di Dahye, dentuman ledakan mengoyak ketenangan, mengubah tawa anak-anak menjadi jerit ketakutan, dan aroma roti menjadi bau hangus yang menusuk. Asap hitam mengepul tinggi, bukan hanya dari reruntuhan bangunan, tetapi juga dari pertanyaan-pertanyaan yang membakar benak setiap orang. Apakah ini hanya serangan terarah pada target tersembunyi? Ataukah ledakan ini adalah percikan pertama dari api konflik yang lebih besar yang akan menelan seluruh Timur Tengah? Malam itu, seperti banyak malam lainnya di Dahye, berbisikkan cerita-cerita kecil. Suara tawa anak-anak yang bermain petak umpet di ganggang sempit, meskipun jam sudah menunjukkan lewat pukul 9 malam, masih terdengar riuh. Aroma roti manus panggang, dicampur wangi kopi yang baru diseduh di warung-warung sudut, melayang, lembut di udara, menciptakan selimut kehangatan yang akrab. Lampu-lampu kuning dari jendela apartemen bertingkat tinggi berpendar, membentuk pola-pola kotak cahaya yang membingkai kehidupan di dalamnya. Di salah satu balkon, seorang nenek tua menyirami pot bunga geraniumnya, bergumam pelan pada setiap kelopak seolah berbagi rahasia dengan malam. Sementara itu, di lantai bawah, seorang ayah sedang membacakan dongeng sebelum tidur untuk putrinya. Suaranya yang lembut mengisi kamar dengan ketenangan yang menenangkan. Semuanya terasa abadi, sebuah simfoni keseharian yang tak akan pernah berakhir. Namun kedamaian itu hanyalah ilusi, tanpa peringatan, tanpa pertanda, suara yang memekakkan telinga merobek langit. Bukan suara petir biasa, melainkan raungan logam yang membelah udara, semakin mendekat dengan kecepatan yang mengerikan. Sebuah kilatan cahaya putih kebiruan, begitu terang hingga mampu menembus tirai malam yang gelap, membutakan siapapun yang kebetulan melihat ke atas. Detik berikutnya, dunia seolah runtuh. Ledakan, sebuah getaran raksasa menghantam Dahye, mengguncang fondasi setiap bangunan, membuat tanah bergemuruh di bawah kaki, seolah-olah bumi sendiri sedang mengerang kesakitan. Jendela-jendela pecah berkeping-keping, pecahannya berhamburan seperti hujan es kaca, menimpa apapun di bawahnya. Pot-pot bunga terguling dari balkon, menabrak trotoar dengan bunyi gedebuk yang memilukan. Di dalam rumah, rak-rak buku roboh, menjatuhkan isinya ke lantai. Piring-piring di dapur pecah menjadi serpihan-serpihan tajam. Putri kecil yang tadi mendengarkan dongeng, kini menjerit histeris, memeluk ayahnya erat-erat. Sang nenek di balkon terhuyung, berpegangan pada pagar besi yang dingin, jantungnya berpacu seperti drum yang dipukul liar. Kepanikan instan meledak di seluruh penjuru Dahye. Jeritan demi jeritan memenuhi udara, bercampur dengan tangisan bayi yang ketakutan dan lolongan anjing-anjing yang kebingungan. Asap, hitam, pekat. Asap itu membumbung tinggi dari bangunan yang menjadi target, membentuk gumpalan raksasa yang menelan. Bintang-bintang mewarnai langit malam yang tadinya damai menjadi kanvas kegelapan yang mengerikan. Bau hangus, seperti campuran plastik terbakar dan logam gosong, menusuk hidung, membuat pernapasan terasa berat dan tercekik. Lampu-lampu mendadak padam, satu persatu, meninggalkan Dahye dalam kegelapan yang diselimuti debu dan asap. Hanya cahaya-cahaya ponsel yang berkedip-kedip, seperti kunang-kunang yang bingung, menerangi wajah-wajah yang pucat pasi dan mata-mata yang melebar karena syok. Di tengah kekacauan itu, suara sirene mulai terdengar samar di kejauhan. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran, raungan mereka perlahan mendekat, namun suara-suara itu seolah tertelan oleh deru ketakutan dan keputusasaan yang melanda setiap sudut. Jalan-jalan yang biasanya ramai kini dipenuhi oleh orang-orang yang berlarian tanpa arah, mencari perlindungan, mencari orang-orang terkasih. Seorang ibu dengan rambut acak-acakan dan gaun tidur yang kusut menarik tangan kedua anaknya yang kecil, matanya liar mencari suaminya di antara kerumunan. Seorang pemuda dengan wajah berlumuran debu mencoba membantu seorang pria tua yang terjatuh, namun tangannya gemetar hebat. Puing-puing berserakan di mana-mana, pecahan beton, kabel-kabel listrik yang menjuntai, pecahan kaca yang berkilauan di bawah cahaya bulan yang redup. Beberapa mobil yang diparkir di pinggir jalan terlihat ringsek tertimpa reruntuhan. Bangunan-bangunan di sekitar lokasi ledakan nampak compang-camping, sebagian dindingnya runtuh,
menyisakan interior yang terekspos, seperti rumah boneka yang rusak. Udara terasa berat, penuh dengan partikel debu dan bau sulfur yang menyengat, membuat setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Di antara puing-puing, samar-samar terlihat api kecil yang menyala di beberapa titik, memancarkan cahaya oranye yang berkedip-kedip, mengancam untuk menyebar. Petugas pemadam kebakaran yang pertama tiba segera bergegas, selang-selang besar mereka disiapkan untuk mengatasi kobaran yang bisa jadi tak terkendali. Warga yang berhasil keluar dari reruntuhan berdiri terpaku, memandang kehancuran di sekitar mereka dengan tatapan kosong. Mereka tidak tahu harus pergi kemana, harus melakukan apa. Banyak yang masih dalam keadaan syok, mulut mereka terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Beberapa lainnya terduduk di trotoar yang dingin, memeluk lutut mereka, menangis tanpa suara. Anak-anak yang selamat berpegangan erat pada orang tua mereka. Wajah kecil mereka disembunyikan di bahu, takut untuk melihat pemandangan di sekitar. Mereka telah merasakan guncangan, mendengar ledakan, dan mencium bau kematian di udara. Malam yang seharusnya diisi mimpi indah, kini berubah menjadi mimpi buruk yang nyata, terukir dalam ingatan setiap orang yang menyaksikannya. Ini adalah awal dari sebuah tragedi, sebuah malam yang akan mengubah segalanya bagi Dahyeh dan bagi setiap jiwa yang tinggal di sana. Trauma telah menancap, dan pertanyaan-pertanyaan tak terjawab mulai menggema di benak setiap orang. Mengapa? Apa yang terjadi? Siapa yang melakukan ini? Dan yang paling mengerikan, apakah ini baru permulaan? Fajar menyingsing, namun bukan membawa harapan, melainkan memperlihatkan kengerian yang semalam hanya terasa. Cahaya pagi yang lembut seharusnya membangunkan Dahyeh dengan janji hari baru, tetapi yang terjadi adalah matahari pagi menyinari pemandangan, kehancuran yang pilu. Puing-puing beton, baja bengkok, dan pecahan kaca berserakan di mana-mana, menutupi jalanan yang dulunya ramai. Bangunan-bangunan yang hangus, beberapa di antaranya terlihat seperti kerangka raksasa yang hangus terbakar, berdiri sebagai saksi bisu kekerasan yang tak terduga. Dari kejauhan, asap tebal masih mengepul, membentuk awan kelabu yang menutupi bagian langit, seolah Dahyeh masih bernapas dalam kesakitan. Bau hangus yang menusuk hidung masih kuat, membuat setiap tarikan napas terasa berat dan pahit. Tim penyelamat, dengan seragam oranye terang mereka yang kontras dengan abu kehancuran, sudah beraksi sejak dini hari. Mereka menggali di antara reruntuhan, dengan cermat memindahkan setiap lempengan beton dan balok baja, mencari tanda-tanda kehidupan. Anjing, pelacak mengendus-endus di antara tumpukan puing, telinga mereka tegang, berharap menemukan korban yang masih terperangkap. Setiap kali ada penemuan, entah itu korban selamat ataupun sisa-sisa kehidupan yang tragis, suasana menjadi tegang, diikuti oleh desahan kolektif. Air mata mengalir di wajah-wajah yang lelah, tidak hanya dari keluarga korban, tetapi juga dari para relawan yang menyaksikan kehancuran tersebut. Suara-suara cangkul yang beradu dengan puing, desisan selang air, dan sesekali perintah yang lantang dari koordinator penyelamat menjadi melodi baru yang menyayat hati di Dahyeh. Tak butuh waktu lama bagi kamera-kamera berita untuk tiba. Van-van dengan logo stasiun televisi terkemuka, baik lokal maupun internasional, memadati jalan-jalan yang masih bisa diakses. Lensa-lensa kamera menyorot setiap sudut kehancuran, setiap wajah yang berduka, setiap tetesan air mata yang jatuh. Reporter-reporter dengan wajah serius dan suara bergetar melaporkan langsung dari lokasi, mencoba menangkap skala tragedi ini. Cuplikan-cuplikan video dari Dahyeh dengan cepat menyebar, menjadi tajuk utama di seluruh dunia. Berita tentang serangan udara ini mendominasi siaran berita utama, halaman depan surat kabar, dan lini masa media sosial. Dunia melihat dan dunia mulai bertanya. Bisikan-bisikan pertama tentang fasilitas drone Hizbullah mulai muncul dalam laporan awal, khususnya dari media-media yang mengutip sumber keamanan atau analis militer yang dekat dengan Israel. Narasi ini perlahan-lahan mengemuka, menciptakan perdebatan yang kompleks dan penuh kontroversi di ruang-ruang diskusi televisi dan forum-forum online. Para pakar politik dan analis keamanan diundang ke studio-studio berita. Layar mereka terbagi dua, membahas kemungkinan motif di balik serangan.
Ada yang berpendapat bahwa ini adalah serangan presisi terhadap target militer yang sah, sebuah respons terhadap ancaman yang dirasakan. Namun, banyak juga yang segera menolak klaim ini, menyoroti lokasi serangan di area permukiman padat penduduk dan potensi korban sipil. Ketegangan meningkat, bukan hanya di jalanan Dahyeh yang hancur, tetapi juga di koridor-koridor kekuasaan di seluruh dunia. Para diplomat mulai melakukan panggilan telepon, para pemimpin negara mengeluarkan pernyataan yang hati-hati, mencoba menimbang kata-kata mereka agar tidak memicu eskalasi yang lebih besar. Pertanyaan-pertanyaan fundamental mulai menggantung di udara. Mengapa Dahyeh? Siapa yang bertanggung jawab? Dan yang paling penting dari semuanya, apakah ini awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Dunia menahan napas, menunggu respons. Di tengah hiruk-pikuk spekulasi dan laporan berita, suara-suara dari masyarakat Dahyeh itu sendiri nyaris tenggelam. Seorang pria tua dengan mata sembab menunjuk ke arah reruntuhan rumahnya. Ini bukan markas, katanya, suaranya serak. Ini rumah kami. Ini tempat kami hidup, membesarkan anak-anak kami. Mengapa mereka melakukan ini pada kami? Pertanyaan-pertanyaan itu menggema di antara puing-puing, sebuah jeritan keputusasaan yang tak terucapkan. Seorang wanita muda memeluk erat selimut yang masih berbau asap, menceritakan bagaimana ia dan keluarganya harus lari menyelamatkan diri hanya dengan pakaian di badan mereka, meninggalkan semua yang mereka miliki di balik dinding yang kini runtuh. Mereka bukan sekadar statistik, bukan hanya korban dalam sebuah laporan berita. Mereka adalah manusia yang hidup dalam bayangan konflik yang tak berkesudahan, yang kini harus menghadapi trauma kolektif yang mendalam. Mereka telah kehilangan segalanya, rumah, harta benda, dan terkadang orang yang dicintai. Kehancuran fisik hanyalah sebagian dari luka. Luka yang lebih dalam adalah hilangnya rasa aman, hilangnya kedamaian, dan keraguan tentang hari esok. Kota yang damai kini diselimuti oleh duka, dan setiap sudut Dahyeh berbisik tentang tragedi. Bab ini adalah tentang penderitaan yang nyata, tentang kebingungan yang mencekik, dan tentang kesadaran pahit bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Sebuah lembaran baru yang berlumuran darah dan air mata telah terbuka bagi Dahyeh. Bab 3. Jejak kebencian yang abadi serangan di Dahyeh di mata banyak orang bukanlah sekadar insiden terpisah. Ini adalah percikan terbaru dalam api permusuhan yang telah membara selama puluhan tahun, sebuah jejak kebencian yang mendalam dan abadi antara dua kekuatan yang terus bertikai, Israel dan Hizbullah. Untuk memahami kengerian malam itu dan mengapa Dahyeh menjadi target, seseorang harus menelusuri kembali benang-benang sejarah yang kusut, memahami bagaimana dendam dan ketidakpercayaan telah tertanam begitu dalam di lanskap geopolitik kawasan. Ini narasi membawa kita kembali ke masa lalu, ke tahun 1982, ketika Israel melancarkan invasi ke Lebanon. Peristiwa itu, yang secara luas dikenal sebagai Perang Lebanon, memicu serangkaian kejadian yang tak terduga. Di tengah kekacauan dan pendudukan asing, sebuah gerakan perlawanan baru mulai terbentuk di Lebanon Selatan, tumbuh dari akar-akar ideologi dan kebutuhan untuk membela diri. Kelompok ini, yang kemudian dikenal sebagai Hizbullah atau Partai Tuhan, berawal sebagai milisi kecil yang didorong oleh semangat perlawanan terhadap pendudukan Israel dan dominasi asing. Seiring waktu, dengan dukungan dari pihak-pihak regional tertentu, Hizbullah tumbuh melampaui akar milisinya. Mereka tidak hanya menjadi kekuatan militer yang tangguh, terlibat dalam pertempuran sengit melawan Israel, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan politik yang signifikan di Lebanon, membangun jaringan sosial dan layanan kemanusiaan yang luas, sekaligus memegang kursi di parlemen. Dualisme ini, antara sayap bersenjata dan sayap politik, membuat Hizbullah menjadi entitas yang sangat kompleks, seringkali membingungkan bagi dunia luar, namun sangat mengakar dalam masyarakat Lebanon. Di sisi lain perbatasan, Israel melihat perkembangan Hizbullah dengan kecemasan yang mendalam. Bagi mereka, Hizbullah bukan lagi sekadar milisi lokal, melainkan sebuah ancaman keamanan yang serius dan berkembang. Israel menuduh Hizbullah terus-menerus memperkuat persenjataannya,
menerima pasokan rudal canggih dan teknologi militer dari para pendukungnya. Mereka mengklaim bahwa Hizbullah memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan roket ke wilayah Israel Utara, bahkan hingga kota-kota besar. Setiap penemuan terowongan lintas batas atau setiap insiden kecil di perbatasan, sebuah peluru nyasar, sebuah drone pengintai yang tertangkap atau sebuah pernyataan provokatif akan memicu alarm di Tel Aviv. Ketakutan akan sebuah perang di garis depan yang tak terduga selalu menjadi bagian dari kesadaran nasional Israel. Laporan media internasional yang banyak beredar dalam beberapa bulan terakhir telah menyoroti bagaimana ketegangan ini memang telah meningkat secara signifikan. Ada insiden-insiden kecil yang seringkali tidak menjadi berita utama global, namun perlahan-lahan mengikis stabilitas regional. Sebuah drone yang ditembak jatuh di perbatasan, patroli militer yang saling berhadapan, atau latihan militer mendadak di kedua sisi, semua ini adalah tanda-tanda peringatan dari sebuah teko mendidih yang siap meluap. Konflik ini, seperti dijelaskan oleh para analis, bukan hanya tentang teritori atau keamanan, tetapi juga tentang pengaruh regional, identitas, dan sejarah luka-luka yang belum sembuh. Bab ini berupaya menjelaskan kompleksitas hubungan ini bukan untuk membenarkan tindakan salah satu pihak, melainkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang akar konflik yang begitu dalam. Ada kemarahan yang membara di kedua belah pihak, sebuah amarah yang dibangun di atas narasi penderitaan dan ancaman yang dirasakan. Di Lebanon, khususnya di Dahyeh, ada perasaan bahwa mereka adalah korban yang terus-menerus diserang, tanah mereka dicerabut, dan nyawa mereka menjadi taruhan dalam permainan kekuasaan yang lebih besar. Mereka merasa dilemahkan, namun pada saat yang sama, tekad untuk melawan tidak pernah pudar. Sementara itu, di Israel, ada ketakutan yang mengakar akan ancaman eksistensial, sebuah keyakinan bahwa mereka harus selalu siap mempertahankan diri dari musuh yang bersumpah untuk menghancurkan mereka. Kedua belah pihak terperangkap dalam siklus dendam, di mana setiap tindakan dibenarkan sebagai respons terhadap tindakan sebelumnya, menciptakan spiral kekerasan yang sulit dihentikan. Keputusasaan akan perdamaian terasa begitu nyata, seperti kabut tebal yang menyelimuti horizon. Anak-anak yang lahir setelah konflik-konflik sebelumnya tumbuh besar dengan narasi perang dan persiapan perang, menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Mereka mewarisi luka-luka orang tua mereka, dan beban sejarah terus membebani bahu generasi baru. Dalam narasi ini, kita melihat bagaimana politik, sejarah, dan emosi saling terjalin, membentuk sebuah konflik yang tampaknya tak berkesudahan. Serangan di Dahyeh adalah manifestasi terbaru dari luka-luka lama yang terus berdarah, sebuah pengingat brutal bahwa meskipun waktu berlalu, jejak kebencian itu masih tetap ada, mengancam untuk menelan siapapun yang berdiri di jalannya. Bab ini adalah tentang pemahaman akan akar tragedi, tentang bagaimana masa lalu terus membentuk masa kini, dan tentang betapa beratnya beban sejarah itu bagi orang-orang yang hidup di bawah bayang-bayangnya. Asap yang mengepul dari Dahyeh masih terasa berat di udara, seolah membawa beban pertanyaan yang tak terjawab. Namun, seiring dengan puing-puing yang masih membara, muncul pertanyaan krusial yang mendominasi diskusi di seluruh dunia. Apakah serangan udara ini benar-benar ditujukan pada target militer yang sah? Ataukah ini merupakan provokasi berbahaya yang menandai dimulainya konflik yang lebih besar antara Israel dan Lebanon? Perdebatan sengit ini segera mengambil alih panggung internasional, di mana para pemimpin dan diplomat bergegas untuk memahami niat di balik serangan tersebut dan yang lebih penting, memprediksi konsekuensi berikutnya. Dari Yerusalem, pernyataan-pernyataan tidak langsung mulai beredar melalui media Israel, mengutip sumber-sumber keamanan tingkat tinggi yang tidak disebutkan namanya. Narasi yang mereka bangun adalah bahwa serangan itu adalah respons yang tepat dan perlu. Israel mengisyaratkan bahwa target di Dahyeh adalah fasilitas yang terkait dengan produksi drone canggih milik Hizbullah. Mereka mengklaim drone-drone ini, yang sebagian besar diyakini memiliki kemampuan serang dan pengintaian yang signifikan, merupakan ancaman langsung terhadap keamanan Israel. Kami tidak akan membiarkan musuh kami membangun kemampuan yang dapat membahayakan warga negara kami di depan mata kami.
Demikian kira-kira pesan yang disampaikan secara tersirat. Menurut mereka, penempatan fasilitas tersebut di wilayah sipil. Padat penduduk adalah taktik sinis Hizbullah yang sengaja membahayakan warga sipil. Bagi Israel, tindakan ini adalah upaya preemptif untuk menetralkan ancaman yang nyata dan berkembang. Namun, di Beirut, Lebanon, dan dari sekutu-sekutunya di kawasan, klaim ini ditolak mentah-mentah. Pemerintah Lebanon mengecam keras serangan itu, menyebutnya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan negara dan tindakan agresi yang tidak beralasan terhadap wilayah sipil. Mereka menyoroti jumlah korban sipil yang mungkin terjadi, serta kehancuran luas di daerah permukiman, sebagai bukti bahwa ini bukanlah serangan presisi, melainkan tindakan brutal yang dapat memicu bencana regional. Ini adalah kejahatan perang, tegas seorang menteri Lebanon dalam konferensi pers yang disiarkan langsung. Sebuah upaya untuk menyeret Lebanon ke dalam perang yang tidak diinginkan oleh rakyat kami. Para analis militer dari berbagai negara menyajikan pandangan yang berbeda-beda, menambah kompleksitas perdebatan. Beberapa mendukung klaim Israel tentang keberadaan target militer, meskipun mereka juga mengakui risiko kolateral yang tinggi dalam serangan semacam itu. Mereka mungkin merujuk pada doktrin-doktrin perang modern yang mencoba menargetkan infrastruktur musuh. Namun, banyak analis lain, terutama dari lembaga-lembaga penelitian independen dan think tank global, memperingatkan tentang potensi salah sasaran atau eskalasi yang tidak diinginkan. Mereka menekankan bahwa meskipun ada laporan intelijen memverifikasi sifat dan fungsi sebenarnya dari sebuah fasilitas di tengah zona konflik adalah tugas yang sangat sulit dan penuh risiko. Ada pula kekhawatiran yang dilontarkan bahwa serangan semacam itu bisa menjadi kasus beli, sebuah dalih yang dapat memicu konflik skala penuh. Bab ini menyoroti dilema moral dan etika dalam peperangan modern, di mana garis antara target militer dan sipil seringkali kabur atau bahkan sengaja dikaburkan. Apakah kehadiran apapun yang disebut fasilitas militer di tengah permukiman padat penduduk membenarkan serangan yang dapat menghancurkan seluruh lingkungan dan merenggut nyawa warga sipil? Pertanyaan ini mengusik nurani global. Perasaan tegang dan kecemasan akan mengisi setiap paragraf bab ini saat dunia menahan napas, mengikuti setiap perkembangan. Semua mata tertuju pada Timur Tengah, bertanya-tanya, apakah insiden ini akan menjadi percikan yang memicu kebakaran besar yang telah lama dikhawatirkan? Ataukah akan mereda menjadi insiden yang terkendali, meskipun dengan biaya kemanusiaan yang tinggi? Di koridor-koridor Perserikatan Bangsa-Bangsa, para duta besar berbicara dengan nada serius. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan mendesak yang menyerukan penahanan diri maksimal dari semua pihak. Ruang-ruang rapat darurat diadakan dan upaya-upaya diplomatik di balik layar dimulai secara intensif. Setiap negara besar, dari Amerika Serikat hingga Tiongkok, dari Rusia hingga negara-negara Eropa, kini memiliki kepentingan dalam meredakan situasi ini, takut akan dampak domino yang bisa melanda ekonomi global dan stabilitas regional. Namun, di tengah semua upaya diplomasi ini, ada kesadaran pahit bahwa nasib Dahyeh dan mungkin seluruh kawasan tergantung pada respons dari pihak-pihak yang terlibat langsung dalam konflik ini. Akankah ada pembalasan? Atau akankah ini menjadi peringatan yang membuat semua pihak mundur dari ambang jurang? Keheningan yang terjadi setelah ledakan besar itu kini terasa lebih menakutkan, dipenuhi dengan ketidakpastian yang menggerogoti jiwa. Dunia hanya bisa menunggu dan mengamati dengan jantung berdebar kencang, dengan hiruk-pikuk berita dan analisis geopolitik yang menggelegar di seluruh dunia. Bab ini menarik fokus kembali ke jantung tragedi, Dahyeh. Di tengah puing-puing dan asap yang masih mengepul, seorang jurnalis investigasi bernama Aisyah Mansur, seorang veteran peliput konflik dengan hati yang peka, tiba di lokasi. Aisyah tidak datang hanya untuk melaporkan kehancuran fisik, melainkan untuk merasakan denyut nadi masyarakat yang terluka, untuk mendengar kisah-kisah yang tak akan pernah ditemukan di siaran berita utama. Ia ingin melihat di balik angka-angka statistik, di balik klaim dan kontraklaim, untuk menemukan esensi dari penderitaan manusia. Melangkah di antara reruntuhan, setiap pijakan Aisyah terasa berat. Debu lengket menempel di sepatunya dan bau hangus
masih kuat menusuk hidung. Ia melihat bangunan-bangunan yang dulunya tempat tinggal kini terbuka, memamerkan interior yang hancur, seperti boneka yang disobek paksa. Di sudut-sudut jalan, tumpukan barang-barang pribadi yang berserakan, foto keluarga yang hangus sebagian, mainan anak-anak yang hancur, buku-buku yang basah, menjadi pengingat pahit akan kehidupan yang tiba-tiba terhenti. Aisyah mendekati kerumunan, orang-orang yang berkumpul di sekitar pusat penampungan sementara yang didirikan cepat. Wajah-wajah mereka pucat, mata mereka menyiratkan kelelahan dan trauma yang mendalam. Ia bertemu dengan Fatima, seorang ibu muda yang kehilangan rumahnya. Fatima bercerita dengan suara serak, bagaimana ia terbangun oleh guncangan dan segera menarik kedua anaknya dari tempat tidur. "Kami hanya punya waktu untuk lari," katanya, matanya berkaca-kaca. "Rumah kami, semua kenangan kami ada di sana. Sekarang hanya puing." Ia menunjukkan foto sebuah boneka kelinci usang yang hangus di ponselnya. "Ini boneka kesayangan putri saya. Kami tidak bisa menyelamatkannya." Kisah Fatima hanyalah satu dari ribuan kisah serupa yang kini menghantui Dahye. Tak jauh dari situ, Aisyah melihat Riyad, seorang pemilik toko roti kecil yang terkenal dengan manus kejunya. Toko roti kecilnya, yang telah diwariskan turun-temurun, kini hanyalah tumpukan arang dan puing. Riyad duduk di sebuah kursi plastik, tangannya memegang pecahan mangkuk adonan yang dulu menjadi favoritnya. "Resep-resep nenek saya, semua catatan, saya terbakar habis," bisiknya, suaranya dipenuhi keputusasaan. "Kami baru saja merenovasi toko. Ini adalah mimpi saya, mimpi keluarga kami. Sekarang, apa yang harus kami lakukan?" Wajahnya menunjukkan campuran kemarahan dan keputusasaan yang begitu dalam, seolah jiwanya telah ikut terbakar bersama tokonya. Di tengah kehancuran, Aisyah juga menyaksikan ketabahan yang luar biasa. Orang-orang yang kehilangan segalanya tetap saling membantu. Sekelompok pemuda dengan sigap membersihkan jalan dari puing-puing, sementara beberapa wanita berbagi makanan dan minuman hangat kepada para relawan dan korban. Sebuah pusat komunitas darurat telah didirikan di sebuah gedung yang tidak terlalu rusak, di mana para dokter relawan merawat luka fisik dan para konselor mencoba memberikan dukungan psikologis bagi mereka yang masih syok. Mereka menunjukkan semangat komunitas yang kuat, sebuah tekad untuk tidak menyerah meskipun dihadapkan pada kehancuran yang begitu parah. Solidaritas adalah obat pereda nyeri mereka. Namun, di balik semua upaya itu, keputusasaan dan ketakutan tetap mengintai. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini akan terulang lagi? Kapan mereka bisa kembali ke kehidupan normal? Dan apa artinya normal setelah pengalaman seperti ini? Mereka adalah manusia, bukan hanya pion dalam permainan catur geopolitik. Mereka merasakan dinginnya malam di tenda-tenda pengungsian darurat, perihnya luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh, dan beban, kecemasan akan masa depan yang tidak jelas. Aisyah menuliskan setiap detail, setiap percakapan, setiap ekspresi wajah. Ia tahu bahwa ceritanya harus lebih dari sekadar laporan fakta kering. Ia harus menyampaikan emosi, kepedihan, dan ketahanan orang-orang ini kepada dunia. Ia merasakan sendiri bau asap yang menusuk, melihat air mata yang tak terbendung, dan mendengar bisikan ketakutan yang merayap di antara reruntuhan. Ini adalah dampak manusiawi dari konflik, sebuah pengingat brutal tentang bagaimana perang mengubah kehidupan orang-orang biasa menjadi puing-puing, dan tentang perjuangan mereka yang tak kenal lelah untuk bangkit kembali dari abu kehancuran. Bab ini adalah potret tentang kesedihan yang mendalam, ketabahan yang menginspirasi, dan harapan yang rapuh, yang semuanya terjalin erat dalam kanvas Dahye yang kini hancur. Gaung ledakan di Dahye tidak hanya mengguncang tanah Beirut, tetapi juga bergema di koridor-koridor kekuasaan di seluruh dunia. Foto-foto kehancuran dan cerita-cerita pilu dari warga sipil dengan cepat menarik perhatian global, mengubah insiden lokal menjadi krisis internasional. Bab ini membawa kita ke panggung diplomasi global, di mana setiap negara dengan kepentingannya sendiri bereaksi terhadap peristiwa yang mengancam stabilitas kawasan yang sudah rapuh. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar pertemuan darurat. Para duta besar dari berbagai negara duduk di meja bundar yang tegang,
menyampaikan pernyataan yang penuh kekhawatiran. Duta Besar Lebanon berbicara dengan nada emosional, menyerukan perlindungan bagi rakyatnya dan mengutuk apa yang ia sebut sebagai tindakan agresi brutal terhadap kedaulatan negaranya. Di sisi lain, perwakilan Israel mempertahankan tindakan mereka, menegaskan hak membela diri dari ancaman terorisme yang nyata. Suasana di ruangan itu tegang, dipenuhi argumen yang saling bertentangan dan tuduhan yang panas. Hampir semua anggota Dewan mendesak semua pihak untuk menunjukkan penahanan diri maksimal dan menghindari eskalasi lebih lanjut. Amerika Serikat sebagai sekutu dekat Israel mengeluarkan pernyataan yang hati-hati, sebuah upaya untuk menyeimbangkan dukungannya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri ACC mengakui hak Israel untuk membela diri dari ancaman terorisme. Namun pada saat yang sama, ia juga menyerukan deeskalasi ketegangan dan mendesak semua pihak untuk melindungi warga sipil. Pernyataan ini mencerminkan dilema yang dihadapi Washington, mendukung sekutunya sambil juga mencegah konflik yang dapat mengganggu kepentingan strategisnya di Timur Tengah. Negara-negara Eropa khususnya mengungkapkan kekhawatiran mendalam tentang dampak kemanusiaan dan risiko eskalasi regional. Prancis dengan ikatan historisnya dengan Lebanon menjadi salah satu suara paling lantang yang menyerukan penyelidikan independen terhadap serangan itu. Jerman dan Inggris juga mendesak agar jalur komunikasi tetap terbuka dan menekankan pentingnya menemukan solusi damai, bukan militer. Mereka khawatir bahwa krisis ini dapat memicu gelombang pengungsian baru dan destabilisasi lebih lanjut di wilayah Mediterania. Di Timur Tengah sendiri, reaksi sangat terpecah belah. Beberapa negara Arab secara terbuka mengecam Israel dan menyatakan solidaritas penuh dengan Lebanon, melihat serangan itu sebagai agresi terhadap dunia Arab. Ada yang menyerukan Liga Arab untuk mengambil tindakan kolektif. Namun, negara-negara lain yang mungkin memiliki hubungan yang lebih kompleks dengan Israel atau khawatir akan pengaruh Hizbullah, tetap diam atau mengeluarkan pernyataan yang lebih ambigu, mencerminkan perpecahan yang dalam di kawasan itu sendiri. Iran, yang dianggap sebagai pendukung utama Hizbullah, mengecam keras serangan itu dan berjanji akan mendukung perlawanan Lebanon. Di balik layar, diplomat-diplomat dari berbagai negara mulai bekerja tanpa henti. Panggilan telepon darurat tak henti-hentinya dilakukan antara ibu kota. Draft resolusi PBB disiapkan, dibahas, dan dimodifikasi, mencoba menemukan kata-kata yang bisa diterima oleh semua pihak. Misi-misi penengah dikirimkan ke Beirut, dan Tel Aviv berusaha membujuk para pemimpin untuk mengurangi retorika dan mempertimbangkan jalan keluar dari krisis. Setiap pernyataan publik dan setiap langkah militer diawasi dengan ketat, karena setiap tindakan dapat memicu reaksi berantai yang tidak diinginkan. Ada tekanan kuat dari masyarakat internasional untuk menemukan solusi damai, untuk mencegah bencana yang lebih besar. Namun, kepentingan yang saling bertentangan, sejarah yang rumit, dan kepercayaan yang terkikis membuat upaya ini sangat sulit. Perasaan frustrasi dan harapan yang tipis akan perdamaian mengisi setiap pertemuan diplomatik. Semua orang tahu bahwa potensi konflik berskala penuh dengan konsekuensi yang tak terbayangkan bagi kawasan dan dunia adalah sebuah skenario yang harus dihindari dengan segala cara. Para diplomat bertarung di medan perang kata-kata, berharap bahwa kekuatan negosiasi mereka lebih kuat daripada kekuatan senjata yang siap meletus. Setelah keheningan yang menyesakkan, yang terasa lebih berat daripada debu yang menyelimuti Dahyeh, Hizbullah akhirnya angkat bicara. Dunia menahan napas, menanti respons dari kelompok yang sering digambarkan sebagai pemain kunci dalam gejolak Timur Tengah. Melalui saluran televisi mereka, Al-Manar, serta platform media lainnya, pemimpin Hizbullah muncul dengan wajah serius, suaranya dipenuhi kemarahan yang membara. Hasan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, dalam pidato yang disiarkan langsung, mengecam keras serangan di Dahyeh. Ia menyebutnya sebagai tindakan teroris pengecut dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Lebanon. Setiap kata yang diucapkannya terasa seperti palu yang menghantam, menggemakan kemarahan dan rasa sakit yang dirasakan oleh para pengikutnya dan seluruh rakyat Lebanon. Nasrallah menuduh Israel melakukan agresi brutal terhadap warga sipil yang tidak bersalah.
menolak klaim Israel tentang keberadaan fasilitas militer yang sah di lokasi serangan. Mereka menargetkan rumah-rumah kami, sekolah-sekolah kami, dan kehidupan kami. Tegasnya, suaranya meninggi. Ini adalah kejahatan perang yang tidak akan pernah kami lupakan. Namun, di balik kecaman yang berapi-api itu, ada sumpah untuk membalas. Nasrallah menegaskan bahwa serangan seperti itu tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Kami tidak akan tinggal diam, ancamnya. Dan musuh akan menyesali tindakan mereka. Perlawanan kami akan datang, dan itu akan menjadi kejutan yang menyakitkan bagi mereka. Retorika yang penuh dengan ancaman itu, tentang perlawanan yang tak terhindarkan dan kejutan yang menyakitkan bagi Israel, jelas menunjukkan tekad mereka untuk membalas dendam. Para pendukung Hizbullah yang berkumpul di layar-layar besar di berbagai penjuru Dahyeh, yang telah kehilangan banyak hal, bersorak dan mengepalkan tangan, menyambut setiap kata pemimpin mereka dengan penuh semangat. Bagi mereka, ini adalah panggilan untuk bertindak, panggilan untuk memulihkan kehormatan yang telah direnggut. Di sisi lain, di balik panggung politik dan militer yang terbuka, terjadi perhitungan strategis yang rumit. Para komandan dan pejabat tinggi Hizbullah segera mengadakan pertemuan-pertemuan rahasia di lokasi yang dirahasiakan. Mereka membahas opsi-opsi yang tersedia bagi mereka, mempertimbangkan risiko dan manfaat dari setiap tindakan potensial. Ada tekanan besar dari basis pendukung mereka untuk bertindak, untuk segera membalas kehancuran yang menimpa Dahyeh. Suara-suara yang menuntut pembalasan cepat dan keras semakin menguat dari akar rumput. Namun, di antara para pemimpin yang lebih berpengalaman, ada juga kesadaran akan konsekuensi yang mungkin terjadi jika konflik benar-benar meledak. Sebuah perang, skala penuh dengan Israel akan membawa kehancuran yang tak terbayangkan bagi Lebanon, yang sudah berjuang dengan krisis ekonomi yang parah. Mereka harus mempertimbangkan kekuatan militer Israel yang superior dan potensi respons yang jauh lebih besar jika mereka melancarkan serangan balasan yang signifikan. Ada dilema antara menjaga kehormatan dan melindungi rakyat mereka dari bencana yang lebih besar. Bab ini mengeksplorasi dinamika internal di dalam Hizbullah. Ketegangan antara keinginan untuk membalas dendam yang membara dan kebutuhan untuk menjaga kelangsungan hidup gerakan mereka, serta melindungi Lebanon dari kehancuran total. Perasaan kemarahan, tekad, dan juga kehati-hatian akan menjadi fokus emosional bab ini. Mereka menghadapi pilihan yang sulit. Apakah akan membalas dengan kekuatan penuh, berisiko memicu perang regional, ataukah akan memilih respons yang lebih terukur, yang mungkin terasa tidak cukup bagi para pendukung mereka yang marah. Keputusan yang akan mereka ambil akan menentukan nasib ribuan, bahkan jutaan jiwa. Ini adalah bab yang penuh dengan intrik politik, ancaman militer, dan potensi bahaya yang mengintai di setiap sudut. Dunia kembali menahan napas, menanti langkah selanjutnya dari Hizbullah yang bisa jadi akan menarik seluruh kawasan ke dalam jurang konflik yang lebih dalam. Setelah gema kecaman dari Beirut dan ancaman dari Hizbullah memenuhi udara, Israel akhirnya memecah keheningan dengan argumentasi mereka yang disajikan dengan tegas dan penuh keyakinan. Bab ini membuka jendela ke dalam perspektif mereka, menjelaskan justifikasi di balik serangan di Dahyeh melalui pernyataan resmi juru bicara militer, para pejabat pemerintah, dan analisis dari pakar keamanan Israel yang sering dikutip oleh media internasional. Narasi ini bertujuan untuk memahami, bukan membenarkan, logika yang mendasari tindakan mereka. Dari Tel Aviv, Daniel Levy, juru bicara militer Israel, tampil dalam konferensi pers yang disiarkan global. Dengan latar belakang peta dan gambar satelit yang buram, ia menegaskan bahwa serangan itu adalah tindakan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional Israel. Kami menghadapi ancaman yang berkembang dan sangat nyata dari kelompok teroris yang bersumpah untuk menghancurkan negara kami. Ujarnya, suaranya tenang namun penuh otoritas. Fasilitas yang menjadi target di Dahyeh adalah pusat vital bagi produksi dan pengembangan drone canggih milik Hizbullah. Levy menampilkan beberapa bukti yang diklaim sebagai intelijen tak terbantahkan, menunjukkan gambar-gambar yang diidentifikasi sebagai komponen drone dan jejak aktivitas yang mengarah pada produksi senjata. Israel berargumen bahwa Hizbullah secara
sengaja menempatkan aset militer strategis ini di area sipil padat penduduk, mengubah warga sipil menjadi perisai hidup. Ini, menurut mereka, adalah taktik sinis yang bertujuan untuk memancing respons Israel dan kemudian menyalahkan Israel atas korban sipil yang terjadi. Kami tidak berniat menyakiti warga sipil manapun, kata Levy. Namun ketika musuh menyembunyikan fasilitas teror di antara rumah sakit dan sekolah, mereka sendiri yang bertanggung jawab atas konsekuensinya. Narasi yang disampaikan adalah bahwa serangan itu adalah preemptif, sebuah langkah untuk menetralisir ancaman sebelum ancaman itu bisa direalisasikan. Mereka menggarisbawahi hak Israel untuk membela diri dari agresi yang terus-menerus. Di balik layar, di ruang-ruang diskusi politik dan militer Israel, perdebatan internal juga tak kalah sengitnya. Para jenderal, menteri kabinet, dan penasihat keamanan mengadakan pertemuan intensif, menganalisis risiko dan manfaat dari setiap keputusan. Ada kesepakatan luas tentang perlunya bertindak terhadap ancaman Hizbullah. Namun beberapa suara di dalam Israel sendiri mulai menyuarakan kekhawatiran. Beberapa pakar strategi militer mempertanyakan apakah serangan ini benar-benar efektif dalam jangka panjang atau justru akan memicu siklus kekerasan yang lebih parah. Ada kekhawatiran nyata bahwa tindakan ini dapat menyeret Israel ke dalam perang skala penuh yang tidak diinginkan, sebuah konflik yang akan memakan biaya besar dalam hal nyawa, sumber daya, dan stabilitas regional. Perasaan kewaspadaan yang tinggi dan tekad untuk mempertahankan diri sangat mendominasi narasi dari pihak Israel. Mereka melihat diri mereka sebagai bangsa yang terus-menerus hidup di bawah ancaman, dikelilingi oleh musuh yang tidak ragu untuk menggunakan kekerasan. Oleh karena itu, tindakan mereka, sekrusial apapun itu, dianggap sebagai bagian dari perjuangan eksistensial. Namun di balik tekad itu, ada juga kecemasan yang membara akan biaya perang. Mereka tahu bahwa setiap konflik akan membawa duka bagi keluarga-keluarga di kedua belah pihak. Bab ini adalah tentang perspektif yang berbeda, tentang klaim kebenaran yang saling bertentangan, sebuah upaya untuk menunjukkan bagaimana suatu tindakan yang bagi satu pihak adalah pertahanan diri yang sah, bagi pihak lain adalah agresi brutal. Ini adalah tentang pilihan-pilihan sulit yang harus diambil dalam menghadapi ancaman yang dirasakan, dan bagaimana keputusan-keputusan itu dibentuk oleh sejarah, intelijen, dan ketakutan yang mengakar. Dunia terus mengamati, mencoba memahami alasan di balik setiap ledakan, dan bertanya-tanya sampai kapan siklus ini akan terus berlanjut. Dengan Dahyeh yang masih diselimuti debu dan ketegangan politik yang memuncak, mata dunia beralih ke layar-layar televisi dan ponsel, tempat pertempuran. Narasi sesungguhnya sedang berlangsung. Bab ini menggali peran krusial media dalam membentuk persepsi publik tentang serangan udara di Beirut, menyoroti bagaimana berbagai jaringan berita menyajikan realitas yang berbeda-beda, seringkali bertabrakan, dan bagaimana informasi menjadi senjata dalam konflik modern. Jaringan berita internasional besar seperti BBC, CNN, dan Al Jazeera berlomba-lomba menyajikan laporan terbaru dari lokasi. Namun, narasi mereka seringkali sangat berbeda, dibentuk oleh sudut pandang editorial, akses ke sumber, dan terkadang bias yang tak terhindarkan. Reporter BBC mungkin fokus pada pernyataan diplomatik dan analisis para ahli strategi militer dari Barat, menyoroti kompleksitas geopolitik tanpa terlalu mendalam pada detail korban. Sementara itu, CNN mungkin lebih menekankan pada kisah-kisah korban sipil, menunjukkan reruntuhan dan wawancara emosional dengan warga yang kehilangan segalanya, memicu empati global. Al Jazeera, di sisi lain, seringkali memberikan platform yang lebih luas bagi suara-suara dari Lebanon dan dunia Arab, menyoroti pelanggaran kedaulatan dan dampak kemanusiaan dari perspektif yang berbeda, terkadang lebih kritis terhadap tindakan Israel. Di satu saluran, layar menampilkan grafis rumit tentang jalur rudal dan dugaan lokasi fasilitas drone Hizbullah, dengan narator menjelaskan presisi serangan. Di saluran lain, gambar-gambar yang sama digunakan untuk menunjukkan kehancuran yang tidak proporsional dan penderitaan warga sipil yang tak bersalah. Para analis politik dari berbagai spektrum diundang ke studio, masing-masing dengan argumen yang kuat, kadang-kadang berteriak satu sama lain, semakin memperkeruh kejelasan bagi pemirsa. Media sosial menjadi medan perang narasi yang lebih kacau dan tak terkendali.
Twitter, sekarang X, Instagram, dan TikTok dibanjiri dengan video dan foto yang dibagikan secara viral. Beberapa asli, banyak yang tidak. Video amatir yang menunjukkan guncangan ledakan dari jauh, gambar-gambar kehancuran yang mengerikan, atau cuplikan para tim penyelamat yang berjuang di tengah puing-puing menyebar tanpa verifikasi. Setiap unggahan memicu gelombang komentar, perdebatan sengit, dan kadang-kadang ujaran kebencian. Hashtag yang mendukung salah satu pihak bersaing dengan yang lain, memicu polarisasi dan memperkuat bias yang sudah ada. Informasi yang sensasional, meskipun tidak akurat, seringkali lebih cepat menyebar daripada laporan yang terverifikasi. Bab ini mengeksplorasi bagaimana informasi dapat dimanipulasi atau disalahpahami, dan bagaimana opini publik dapat dengan mudah terombang-ambing oleh berita yang sensasional atau tidak lengkap. Ada pula peran para wartawan di lapangan yang berjuang untuk mendapatkan kebenaran di tengah kekacauan, menghadapi risiko pribadi dan tekanan dari berbagai pihak, dari pihak berwenang yang membatasi akses hingga warga yang terlalu emosional. Mereka harus menavigasi lautan informasi yang simpang siur, rumor dan propaganda, mencoba menyaring fakta dari fiksi. Perasaan skeptisisme yang mendalam, kebingungan, dan juga keinginan tulus untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi mendominasi bab ini. Para pembaca berita yang duduk di rumah mereka bertanya-tanya kepada siapa mereka harus percaya. Ini adalah bab tentang kekuatan media, tentang bagaimana narasi dapat membentuk realitas, dan tentang perjuangan abadi untuk menemukan kebenaran di tengah lautan informasi yang membanjiri kita. Di tengah konflik yang melibatkan begitu banyak lapisan sejarah, politik, dan emosi, cara cerita ini diceritakan dan siapa yang menceritakannya menjadi sama pentingnya dengan peristiwa itu sendiri. Ketakutan akan konflik yang lebih besar kini tidak lagi menjadi bisikan, melainkan raungan yang jelas, menghantui setiap sudut kawasan. Serangan di Dahyeh, respons Hizbullah, dan argumentasi Israel yang saling bertabrakan telah menciptakan pusaran ketegangan yang mengancam untuk menelan siapa saja. Bab ini membawa kita ke titik di mana masyarakat di kedua belah pihak perbatasan mulai mempersiapkan diri untuk skenario terburuk, sementara dunia menyaksikan dengan gugup, merenungkan konsekuensi dari perang yang mungkin akan datang. Setiap tindakan, setiap pernyataan dari Israel dan Hizbullah kini dianalisis secara cermat oleh para pengamat, politisi, dan warga biasa. Mereka mencari tanda-tanda, sekecil apapun, yang bisa menunjukkan apakah eskalasi akan terjadi atau apakah ketegangan ini bisa diredakan. Di Lebanon Selatan, desa-desa yang dekat dengan perbatasan mulai menunjukkan tanda-tanda kepanikan. Warga yang masih memiliki kendaraan atau kerabat di tempat yang lebih aman mulai mempertimbangkan evakuasi. Keluarga-keluarga mengemas barang-barang berharga mereka, dokumen penting, dan sedikit pakaian, siap untuk pergi jika sirene perang benar-benar meraung. Beberapa anak-anak bertanya pada orang tua mereka mengapa mereka harus pergi, mata polos mereka tak mengerti mengapa rumah mereka tiba-tiba menjadi tempat yang berbahaya. Di sisi lain perbatasan, di Israel Utara, suasana juga tidak kalah tegang. Warga yang tinggal di kota-kota perbatasan menerima peringatan yang diperbarui dari otoritas militer untuk tetap waspada dan memastikan mereka tahu di mana tempat perlindungan terdekat mereka. Latihan evakuasi darurat, yang sebelumnya dianggap sebagai rutinitas, kini terasa sangat nyata dan menakutkan. Sekolah-sekolah menyusun rencana darurat, dan rumah sakit mulai mempersiapkan kapasitas tambahan untuk mengantisipasi masuknya korban. Ketegangan ini bukan lagi soal politik atau militer, melainkan soal kelangsungan hidup sehari-hari. Dampak dari ketidakpastian ini merambat jauh melampaui perbatasan. Pasar saham global bereaksi dengan gugup. Indeks-indeks utama mengalami penurunan tajam karena investor khawatir akan gangguan pasokan minyak dan gejolak ekonomi yang lebih luas. Harga minyak melonjak, memicu kekhawatiran inflasi di seluruh dunia. Maskapai penerbangan mulai mengubah rute penerbangan mereka, menghindari wilayah udara yang dianggap berisiko, menambah biaya dan kecemasan bagi para pelancong. Pariwisata di kawasan itu nyaris lumpuh, memukul telak perekonomian yang sudah rapuh. Para ahli militer dari berbagai lembaga riset di seluruh dunia menyajikan skenario terburuk, membahas kemungkinan perang yang melibatkan kekuatan regional yang lebih besar. Mereka memaparkan potensi serangan rudal balistik,
kemungkinan serangan siber, bahkan intervensi dari negara-negara lain yang memiliki kepentingan di kawasan tersebut. Pembicaraan tentang perang regional dan konflik tak terkendali menjadi topik hangat di meja kopi dan forum daring. Ada kesadaran pahit bahwa jika konflik ini meledak, dampaknya akan jauh melampaui Lebanon dan Israel, berpotensi menyeret seluruh Timur Tengah ke dalam kekacauan yang tak terbayangkan. Bab ini menyoroti keputusasaan masyarakat yang telah lelah dengan siklus konflik. Mereka yang telah melewati perang sebelumnya atau yang tumbuh besar dengan cerita-cerita perang, kini merasakan kembali ketakutan yang akrab itu. Ada protes-protes kecil di beberapa kota di seluruh dunia, dari London hingga Jakarta, menyerukan diakhirinya kekerasan dan menuntut para pemimpin untuk menemukan jalan menuju perdamaian. Spanduk-spanduk bertuliskan, "Hentikan perang" atau "Darah bukan solusi" diacungkan. Sebuah teriakan putus asa dari warga dunia yang tidak ingin melihat penderitaan lebih lanjut. Namun, di balik semua upaya advokasi dan doa ini, ada perasaan yang menakutkan bahwa peristiwa-peristiwa ini berada di luar kendali siapapun, bergerak menuju konfrontasi yang tampaknya tak terhindarkan. Ketegangan yang mencekam, kekhawatiran yang mendalam, dan rasa tak berdaya meresap dalam setiap detail bab ini. Dunia berdiri di tepi jurang, menahan napas, berharap bahwa akal sehat dan diplomasi akan menang, namun juga mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Bayangan perang memanjang, menutupi harapan akan masa depan yang damai, dan mengancam untuk menelan semua yang ada di jalannya. Bab 11. Kisah-kisah yang terlupakan di tengah hiruk-pikuk berita utama, gemuruh politik internasional, dan bayangan perang yang membayangi. Ada kisah-kisah yang seringkali terlupakan, kisah-kisah pribadi, orang-orang biasa yang hidup dalam bayangan konflik. Bab ini membawa kita menjauh dari panggung besar geopolitik, kembali ke jalan-jalan Dahyeh yang hancur dan komunitas-komunitas yang tegang, untuk melihat bagaimana kehidupan individu-individu ini telah diubah oleh serangan tersebut. Ini adalah tentang suara-suara yang sering teredam, tentang kekuatan ketahanan manusia, dan tentang luka-luka yang tak terlihat. Kita akan mengikuti kembali beberapa karakter yang telah disentuh secara singkat, atau memperkenalkan wajah-wajah baru yang menjadi cermin penderitaan kolektif. Ada Ahmed, seorang pemuda berusia awal 20-an yang baru saja mendapatkan pekerjaan pertamanya di sebuah toko elektronik di Dahyeh. Kini, tokonya hanyalah tumpukan puing dan ia kehilangan satu-satunya sumber penghasilannya. Ahmed menghabiskan hari-harinya mencari pekerjaan serabutan, setiap malam pulang ke tenda pengungsian darurat yang pengap, wajahnya diselimuti keputusasaan. Ia merindukan rutinitas paginya, merapikan rak-rak, dan tawa rekan kerjanya. Sekarang, ia hanya melihat kehampaan di depannya, impiannya untuk menabung dan menikah terasa semakin jauh. Kemudian ada Dr. Laila, seorang dokter anak yang dulunya praktik di klinik kecil di Dahyeh. Kliniknya rusak parah dan ia kini bekerja tanpa lelah di pusat kesehatan sementara yang didirikan di sebuah gedung sekolah. Ia tidak hanya merawat luka fisik, tetapi juga hati yang hancur. Banyak anak-anak yang ia temui menderita trauma psikologis parah. Mereka sering terbangun di malam hari karena mimpi buruk, ketakutan saat mendengar suara keras, atau menjadi pendiam dan menarik diri. Laila, dengan mata lelah namun penuh kasih, mencoba memberikan kenyamanan, meskipun ia sendiri harus berjuang mengatasi rasa takut dan kesedihan yang mendalam. Ia sering bertanya-tanya, bagaimana anak-anak ini bisa tumbuh normal di tengah ketidakpastian yang tak berujung. Di balik kisah-kisah individu, bab ini juga menyoroti solidaritas yang menghangatkan hati yang muncul dari dalam komunitas. Di tengah kehancuran, tetangga saling membantu. Sebuah kelompok pemuda secara sukarela membersihkan puing-puing, sementara para wanita secara bergiliran memasak makanan untuk mereka yang kehilangan dapur. Kafe-kafe yang masih berdiri berbagi kopi gratis, dan toko-toko kecil yang tidak terlalu rusak memberikan pinjaman barang-barang kebutuhan pokok. Ada semangat yang kuat untuk bangkit, untuk tidak membiarkan kehancuran mematahkan semangat mereka. Mereka berbagi cerita, saling menghibur, dan mengingatkan satu sama lain bahwa mereka tidak sendirian dalam penderitaan ini.
Ini adalah bukti ketahanan yang luar biasa, kemampuan manusia untuk menemukan kekuatan dalam persatuan di saat-saat paling gelap. Namun, narasi ini juga tidak menyembunyikan perpecahan dan ketegangan yang mungkin muncul di dalam komunitas itu sendiri. Trauma yang dialami dapat memicu kecurigaan dan frustrasi. Beberapa orang mungkin merasa bahwa mereka telah dikhianati, baik oleh pihak luar maupun oleh para pemimpin internal. Diskusi tentang siapa yang harus disalahkan dan bagaimana harus merespons terkadang memanas, mengancam untuk merobek jalinan sosial yang sudah rapuh. Melalui kisah-kisah ini, kita melihat bahwa konsekuensi konflik melampaui ledakan dan berita utama. Ada luka-luka yang tak terlihat, trauma psikologis, hilangnya harapan, kehancuran impian, yang mungkin memerlukan waktu bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, untuk sembuh. Bab ini adalah tentang perjuangan sehari-hari untuk bertahan, hidup untuk menemukan makna di tengah kehancuran, dan untuk menjaga api harapan tetap menyala. Ini adalah potret dari keberanian, kesedihan yang mendalam, ketabahan yang menginspirasi, dan kompleksitas emosi yang membentuk pengalaman manusia di tengah konflik. Di tengah hiruk-pikuk kekhawatiran publik dan retorika politik, ada dunia lain yang beroperasi dalam bayangan, jauh dari sorotan kamera dan mikrofon. Ini adalah dunia intelijen, tempat informasi adalah mata uang paling berharga, dan setiap keputusan dapat mengubah jalannya sejarah. Bab ini membawa kita ke balik tirai, mengikuti para agen rahasia, analis data, dan pembuat keputusan di Israel dan Lebanon yang bekerja tanpa henti dalam ketegangan tinggi, mengumpulkan potongan-potongan teka-teki, menganalisis ancaman, dan merencanakan langkah selanjutnya. Di Tel Aviv, markas besar intelijen Israel menjadi sarang aktivitas. Ruangan-ruangan operasi dipenuhi dengan layar-layar besar yang menampilkan gambar satelit resolusi tinggi, data komunikasi yang disadap, dan peta digital yang terus diperbarui. Para analis dengan kopi di tangan dan mata lelah menyaring ribuan informasi, mencoba memverifikasi klaim Hizbullah dan mengidentifikasi potensi target balasan. Jenderal Avi Cohen, kepala unit intelijen militer, sering terlihat dalam rapat-rapat darurat, ekspresinya tegang. Ia harus menyajikan laporan akurat kepada Perdana Menteri, menimbang risiko serangan balasan Hizbullah versus dampak strategis dari serangan Dahyeh. Apakah target itu benar-benar bernilai risikonya? Pertanyaan ini terus menghantui setiap pengambilan keputusan. Ada perdebatan internal yang panas di antara para petinggi militer. Apakah serangan ini berhasil mencapai tujuannya? Apakah ada informasi intelijen yang terlewatkan? Dan bagaimana mereka harus menanggapi potensi pembalasan yang dijanjikan? Tekanan untuk tidak melakukan kesalahan kedua sangat besar. Di sisi lain perbatasan, di Lebanon, tepatnya di lokasi-lokasi rahasia yang tersembunyi jauh di pegunungan atau di bawah tanah, para pemimpin dan komandan Hizbullah juga melakukan evaluasi. Mereka menerima laporan dari agen-agen mereka di lapangan, menganalisis kerusakan di Dahyeh, dan mencoba memprediksi langkah Israel berikutnya. Sayyid Jawad, seorang komandan senior Hizbullah yang wajahnya jarang terlihat di depan umum, dikenal karena kecerdasan dan ketenangannya di bawah tekanan. Ia memimpin pertemuan-pertemuan strategis, mendiskusikan opsi-opsi balasan, mulai dari serangan roket terbatas hingga operasi yang lebih ambisius. Mereka harus mempertimbangkan tidak hanya kemampuan militer mereka sendiri, tetapi juga reaksi mendasti Iran, sekutu utama mereka, dan dampaknya terhadap posisi politik mereka di Lebanon. Pertanyaan tentang timing dan proporsi menjadi krusial. Apakah balasan yang terlalu besar akan menarik mereka ke dalam perang yang tidak bisa mereka menangkan, ataukah balasan yang terlalu kecil akan menunjukkan kelemahan? Bab ini juga menyoroti peran agen-agen dari negara-negara lain yang diam-diam mengamati dan mencoba memahami niat dari kedua belah pihak. Agen-agen dari Dinas Intelijen Barat yang memiliki jaringan luas di kawasan itu bekerja keras untuk mengumpulkan intelijen independen, mencoba memverifikasi klaim kedua belah pihak, dan mencari jalur rahasia untuk deeskalasi. Mereka menyadap komunikasi, menganalisis pergerakan pasukan, dan mencoba membaca sinyal-sinyal samar dalam pernyataan publik. Tujuan mereka bukan hanya untuk melindungi kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga untuk mencegah konflik regional yang akan memiliki konsekuensi global.
Ada momen-momen ketegangan tinggi di mana informasi yang salah atau perhitungan yang keliru dapat memicu bencana yang tak terhindarkan. Sebuah laporan intelijen yang salah interpretasi bisa menyebabkan respons yang tidak proporsional. Sebuah tindakan kecil di perbatasan, jika tidak dipahami dengan benar, bisa memicu eskalasi. Bab ini adalah tentang permainan kekuatan yang tidak terlihat, tentang intrik, pengkhianatan informasi, dan keputusan-keputusan yang mengubah sejarah, keputusan-keputusan yang dibuat di balik pintu tertutup, seringkali hanya berdasarkan fragmen, informasi dan asumsi terbaik. Perasaan ketegangan yang membakar, kecerdasan tajam yang diperlukan untuk memahami situasi, dan tekanan luar biasa yang dihadapi oleh para individu ini akan meresap dalam setiap kalimat. Dunia yang lebih luas mungkin hanya melihat hasil dari keputusan ini, tetapi di balik tirai, pikiran-pikiran cerdas dan hati yang tegang bekerja keras untuk membentuk masa depan yang belum terungkap. Asap dari ledakan di Daesh memang telah menghilang dari cakrawala Beirut, namun gema dari peristiwa itu masih terasa, bergaung di hati dan pikiran setiap orang yang menyaksikannya. Bab terakhir ini membawa kita ke masa depan yang tidak pasti, merenungkan dampak jangka panjang dari serangan tersebut dan ketegangan yang terus membayangi kawasan. Sebuah gambaran tentang kehidupan yang terus berjalan meski dibayangi oleh trauma, dan tentang sebuah wilayah yang terperangkap dalam siklus yang seolah tak berujung. Daesh, perlahan tapi pasti, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan fisik. Alat-alat berat membersihkan puing-puing, dan para pekerja konstruksi mulai mendirikan kembali bangunan-bangunan yang hancur. Warga yang sebelumnya mengungsi, beberapa di antaranya mulai kembali, mencoba membangun kembali kehidupan mereka dari nol. Toko-toko kecil yang selamat kini beroperasi kembali, dan ada upaya kolektif untuk menghidupkan kembali pasar lokal. Anak-anak kembali bermain di jalanan, meskipun tawa mereka kadang terhenti oleh suara keras yang mengingatkan mereka pada malam nahas itu. Bekas luka dari ledakan masih terlihat jelas, dinding-dinding yang baru diplester di samping bangunan yang masih hangus, lubang-lubang bekas pecahan peluru yang belum tertutup, dan patung-patung yang rusak yang tetap berdiri sebagai monumen. Diam. Ini adalah bukti visual dari tragedi yang tak akan pernah sepenuhnya terhapus. Namun, di balik upaya pembangunan kembali ini, luka-luka emosional dan psikologis jauh lebih dalam. Banyak warga Daesh, termasuk Fatima dan Riyad yang sempat kita kenal, masih bergulat dengan trauma, mimpi buruk, kecemasan, dan rasa takut akan ledakan berikutnya menghantui tidur mereka. Anak-anak seperti yang dirawat Dr. Laila mungkin menunjukkan masalah perilaku, kesulitan belajar, atau ketidakmampuan untuk merasakan aman. Proses penyembuhan mental ini akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, dan akan membutuhkan dukungan berkelanjutan yang seringkali terbatas di tengah krisis. Di panggung yang lebih besar, ketegangan antara Israel dan Hizbullah tetap tinggi. Meskipun tidak ada perang skala penuh yang meletus setelah serangan Daesh, insiden-insiden kecil terus terjadi di sepanjang perbatasan. Sesekali, terdengar laporan tentang baku tembak sporadis, peluncuran roket kecil yang disusul oleh serangan balasan terbatas, atau penerbangan drone pengintai yang memicu peringatan. Setiap insiden, betapapun kecilnya, menjaga semua orang dalam kondisi waspada, mengingatkan mereka bahwa perdamaian yang mereka nikmati hanyalah fata morgana yang rapuh, siap pecah kapan saja. Perbatasan tetap menjadi garis depan yang membara. Tempat ketidakpercayaan mengakar dalam setiap interaksi. Laporan media internasional terus memperingatkan tentang potensi eskalasi, meskipun mereka juga mencatat upaya-upaya diplomatik yang terus berlanjut di balik layar. Para analis dan diplomat sepakat bahwa kawasan itu masih sangat rentan, dan percikan kecil bisa dengan mudah menyulut api besar. Dunia belajar untuk hidup dengan bayangan konflik yang berkelanjutan, di mana perdamaian tampak seperti mimpi yang jauh, sebuah tujuan yang terus menghindar. Setiap hari adalah latihan penahanan diri yang intensif, sebuah tarian berbahaya di ambang jurang. Bab ini menyimpulkan, bukan dengan resolusi yang jelas atau janji perdamaian abadi, melainkan dengan refleksi tentang siklus kekerasan yang sulit dipecahkan. Ini adalah pengingat bahwa meskipun ledakan fisik mungkin telah mereda, gema dari ledakan itu masih bergema dalam hati dan pikiran orang-orang yang terkena dampaknya dan dalam dinamika geopolitik kawasan.
Masa depan Dahye, Lebanon, dan seluruh Timur Tengah tetap menjadi sebuah jejak yang tak pasti, tergantung pada keputusan-keputusan yang dibuat di balik pintu tertutup, dan pada harapan yang rapuh bahwa suatu hari nanti siklus ini akan berhenti.